nonton Coklat TV, balik lagi sama gue Gracia dan rekan gue Iwan Chan. Kita kembali lagi dalam program Kupas Berita. Jadi buat kalian nih yang belum tahu Kupas Berita itu apa, kita ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih dan lagi hangat yang kita bakal bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, langsung aja ke berita pertama nih, Gra. Lu tahu nggak sih kemarin nih, kabarnya itu ada mahasiswa dari Universitas Pajajaran yang dibunuh loh. Waduh, dibunuh. Nah, tapi pelakunya udah ketangkap nih, Gra. Terus juga motifnya tuh juga udah ketahuan. Nah, gimana tuh? Nah, pembunuhan itu terjadi tuh di hari Jumat. Tuh tanggal 11 November, jam 9, Gra. Jam 9. Nah, tapi pelakunya udah diamanin di hari yang sama. Itu sorenya cepet ya. kalau nggak salah. Nah, jadi infonya nih menurut warga, tuh di sana tuh si korban minta tolong. Pas dia tuh udah banyak darah gitu kan ya. Yeah. Terus pas diselidikin, ternyata si pembunuh ini kecewa. Soalnya korban mau nyebarin foto-fotonya nih. Kan kita nggak tahu tapi foto-fotonya Aduh, apa. ampun deh Bang. Itu foto-foto apa coba sampai jadi motif pembunuhan? Ya ampun, sumpah serem banget. Ya pokoknya ya jangan deh foto-foto yang aneh-aneh gitu, teman-teman. Serem banget deh. Soalnya kan ya pertama jejak digital itu kan ya pasti nggak bakalan hilang ya. Yang kedua takut ada kejadian kayak gini-gini loh, bisa jadi ancaman bahkan pembunuhan. Nah, Wah, serem banget sih. bener banget tuh, Gra. Terus nih, Gra, kalau lu tahu nih, si pembunuh ini niat banget loh. Dia tuh sampai beli jaket ojek online, Waduh, niatnya. sama beli senjata tajam tuh di e-commerce. Aduh. Gila, kayak udah direncanain banget. Wah, ini udah direncanain pasti sih. Duh, bener-bener deh. Pasti ya itu langsung kabur deh orangnya. Iya. Ya, terus ya gimana sih Bang? Kelanjutannya hukumannya apa tuh? Nah, setahu gue nih, pelakunya itu dijerat pakai pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Terus pasal 338 sama pasal 351 ayat 3, penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Yang pastinya karena perbuatan dia bisa dipidana maksimal hukuman mati atau seumur hidup di penjara. Iya, bener-bener. Aduh, teman-teman tuh harus lebih hati-hati lagi ya. Semoga kejadian kayak gini tuh ya nggak ada lagi. Soalnya serem banget. Oke Bang, next kita masuk ke berita selanjutnya. Tahu nggak sih Bang, kalau sekarang ini makin banyak remaja yang ngalamin gangguan jiwa. Apa tuh contohnya? Nah, ini loh, kayak udah masuk ke trending topik nggak sih? Kayak, ya gimana ya, kalau nggak dibahas secara serius tuh, ini tuh bakal jadi masalah gitu. Karena ya masalah kita bersama. Soalnya kan Bang, kalau misalnya orang itu mentalnya keganggu, tuh berpengaruh sama cara dia buat ngehadapin masalah ke depan gitu. Oke. Worst case-nya ya bisa sampai bunuh diri, ya jangan sampai ya. Wah. Misalnya kasus bunuh diri yang kemarin tuh, mahasiswa di Jogja, itu kan kayak bikin heboh gitu kan. Itu bener banget, Igra. Dan gue tahu nih infonya yang gue baca juga. Nah, itu tuh ada dorongan dari kecenderungan buat ngelakuin bunuh diri sama orang yang ngalamin gangguan mental. Karena adanya suatu stigma masyarakat atau diskriminasi dari lingkungannya. Oh, jadi lingkungan berpengaruh banget ya. Makanya gangguan mental yang kemarin itu kebanyakan atau dari kita orang kebanyakan ya dari kecemasan orang itu tersendiri. Jadi kecemasan ini nih yang jadi masalah buat remaja di Indonesia. Nah ini nih buat temen-temen nih yang emang remaja dan kayak ngerasa punya mental issue. Coba kalau ya sebisa mungkin dikomunikasikan ke orang terdekat lah ya. Entah itu orang tua. Kalau nggak bisa orang tua pasti punya dong human diary. Pasti, gitu kan. Harus. Ya ibaratnya kayak ya biar better lah kayak sesimpel mungkin ngeluarin unek-unek, kecemasan atau ya kerusuhan sehari-hari gitulah. Biar nggak ngerasa sendirian juga. Nah kalau emang perlu ke psikolog atau ke psikiater ya jangan malu gitu. Nggak harus yang kayak aduh nggak mau deh ke psikolog takut dibilang orang gila, jangan kayak gitu ya kan demi kebaikan diri sendiri juga kan. nggak gitu kan, kadang kan ada tuh orang-orang kayak nggak psikolog deh gitu kan, gue dibilang orang gila lagi gitu. Nggak gitu ya teman-teman ya, nggak gitu ya. Ya pokoknya tuh buat kalian ya jangan sampai bunuh diri deh gitu. Kasihan nyawa kalian gitu. Bener banget. Nah, kita lanjut nih, Gra, ke berita selanjutnya nih. Tadi kan udah serius-serius banget nih. Yaelah, serius-serius banget. Aduh. Kapan diseriusin?
Coming soon. Aduh, jangan dulu. Masih muda, guys. Oke. Nih ada kabar terbaru nih. Kemarin kan katanya Kaisang sama Erina ini mau nikah. Tapi belum tahu kan tanggalnya kapan. Iya, belum tahu. Nah, kantor wilayah Kemenak Sleman nih ngeklaim kalau foto-foto mereka itu bakalan nikah tanggal 10 Desember 2022 di Royal Amburokmo, Sleman, Yogyakarta. Terus katanya nih, warga Purwosari itu dilibatkan dalam acara pernikahan Kaisang sama Erina. Warga di sana juga diminta buat ngejaga kebersihan lingkungan dan keamanan sekitar. Ya tapi yang gue baca-baca sih Bang, ya nggak spesifik lah keterlibatannya itu warga-warga di sana. Ya kan soalnya udah diurus sama WO-nya Mbak Erina kan. Iya benar. Ya pokoknya warga di sana tuh pasti siap mendukung deh rencana pernikahan Kaisang sama Erina. Walaupun nanti prosesi acaranya ya nggak langsung sih ya. Nggak secara langsung nggak secara ya, langsung. private. Oke, kita juga sama-sama happy lah, sama-sama mendukung dan mendoakan ya. Sama Mas Kaisang, sama Mbak Erina, semoga dilancarkan sampai hari H ya. Amin. Dan semoga kalau jadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Amin. Oke, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Cokro TV ya. Nih, yang pertama komentar dari Jiwa Dika di video Fatwa Guntur Romli yang judulnya Mengapa Koalisi Anies Gagal Deklarasi? Komentarnya gini, semakin manusia tambah cerdas dan teknologi tambah canggih, jejak digital merekam dengan sempurna dan tidak bisa dihapus atau dibohongi, sehingga politik identitas kelihatan sangat nyata. Teknologi bersama kecerdasan manusia jelas menyelamatkan manusia itu sendiri. Yang bejat atau penjahat sangat jelas kelihatan, dan yang baik juga tetap terekam apa adanya, bukan rekayasa. Semoga masyarakat menjadi cerdas. Gimana nih Bang? Wah, menurut gue sih peringatan nih buat netizen nih. Ya nggak? Banyak netizen yang nggak sadar kalau jejak digital itu kejam. Parah. So, kalau kita mau berbuat apapun di media sosial itu ya harus bertanggung jawab. Bener banget. Politisi juga gitu kan. Mestinya mereka itu nggak sembarangan berbuat sesuatu. Ya harus konsisten juga lah. Karena jejak digital itu kan bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Gitu. Ini kaitannya tuh dengan koalisi pendukung ini nggak sih? Pendukung Anies Baswedan sebagai capres? Nah, bisa jadi sih, Gra. Ya, mungkin komentar Jiwa Dika ini maksudnya mengingatkan kita semua nih buat para partai atau koalisi pendukung Anies harus konsisten dan ucapannya dan perbuatannya. Misalnya Nasdem. Itu kan pemilihannya pendukung Jokowi dan Ahok. Kok bisa-bisanya ngedukung bapak politik identitas sebagai capres? Iya juga sih. Ya itu berarti ya Nasdem udah melupakan sejarahnya sendiri nggak sih? Makanya koalisi pendukung Anies Baswedan ya kayak berantakan gitu. Ya kayak hubungan gitu, berantakan. Aduh. Oke lah, kita lanjut ke komentar kedua nih, Gra. Ada dari Mara Julius di videonya Gagasan UKI yang judulnya Anies Capres Pembohong. Komentarnya begini nih, terima kasih pencerahannya. Pengagumnya tetap nggak mau tahu walaupun data terpampang. Kenapa Wanabut dibicarakan terus berarti dibenci? Kata mereka. Dibicarakan terus karena pengagumnya nggak bisa dan nggak mampu mencerna logika sehat. Mereka pikir hanya Wanabut yang logikanya benar. Padahal itu kebohongan. Gimana tuh pendapat Egra? Loh, ini video yang berani nggak sih dari kader PSI, Dede Uki? Jadi ya menurut yang komentar ini, ya pendapat Dede Uki itu ya mencerahkan sekaligus tegas juga. Gitu kan. Ya selama ini kan di antara pendukung Anies Baswedan itu ya banyak yang pura-pura nggak lihat gitu. Sama ya jejak kebohongan Anies gitu kan. Ya banyak janjinya yang nggak terrealisasikan gitu. Ya, tapi ya di mata mereka ya Anies itu seperti juru penyelamatnya aja. Betul banget tuh, Gra. Jadi video ini tuh ngebuka mata kita tentang kepalsuan-kepalsuan apa aja yang pendukungnya tutup-tutupin gitu loh. Ya, nggak mungkin juga lah mereka bisa nutup-nutupin kebenaran. Karena kan rakyat udah pada pinter kok, udah bisa lihat. Di Google aja cari deh, gubernur terbodoh misalkan.
Oke, lanjut. Ya makanya kan komentar ya dari itu ya sama pedesnya sama pandangan Dede Uki ini gitu kan. Ya kadang kebenaran memang pahit dan menyakitkan ya Bang. Aduh. Lanjut komentar terakhir Bang. Ada dari Helmi Khairul di video Ade Armando dengan judul "Terbukti rakyat di Desa Wadas peroleh ganti rugi lebih dari layak". Komentarnya gini, kasian para provokatornya, nggak dapat apa-apa, dan mudah-mudahan masyarakat Wadas juga bisa bertambah cerdas dengan kejadian ini. Ingat, untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, pengorbanan kita itu juga menjadi ibadah bagi kita dan keluarga. Lagi pula, ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah juga sangat memadai untuk memulai kehidupan baru. Bravo buat Pak Ganjar dan masyarakat Wadas. Ih, gimana tuh Bang? Ya, ini kan awalnya gorengan dari para pendukungnya Pak Anies ya, yang heboh-hebohan ngembor-gemborin berita tentang Wadas. Tapi pendukung Anies ini bergabung dengan SJW. Jadi ngebuat narasi-narasi ini seolah-olah Ganjar gagal penyelesaiannya. Seolah-olah di Wadas nggak terselesaikan. Padahal yang disampaikan sama Helmi Khairul ini kan di videonya Bang Ade udah jelas nih. Dia nunjukin kalau Wadas itu happy banget kan, jatuhnya happy ending. Nah, warga juga udah nerima kok tanahnya digusur dan ngedapetin ganti rugi. Dan mereka juga pasti untung besar. Ya tuh Bang, bisa-bisanya gitu loh muncul kabar bohong kalau ya Wadas melawan lah atau gimana. Ya faktanya kan dia diprovokasi, ditakut-takuti. Ya begitu mereka tahu ternyata ganti untungnya sangat besar, ya mereka kayak ya langsung ikhlas gitu kan digusur ya, soalnya kan harga tanah mereka ya infonya yang gue lihat ya tergolong murah dan pemerintah membayarnya juga mahal. Nah betul banget tuh Gra, mereka ini dapat ganti untung miliaran rupiah loh. Banyak. Malah beli tanah yang lebih luas lagi tuh mereka. Iya nggak? Iya, bisa. Mereka itu bisa bangun rumah, bisa beli mobil, bisa modal buat bikin usaha. Iya nggak? Tuh, malah bisa memperbaiki nasib mereka jadinya. Bener banget. Ya, oke lah, mungkin itu aja beberapa komentar yang menarik yang ada di channel Cokro TV nih. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye-bye!